Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita mengawali hari Ahad tanggal 20 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lakukan hingga akhir nanti, mudah-mudahan Allah mijabai, Allah menerima semua amalan selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga bersyukur pada pagi hari ini karena pagi ini kita bisa mengunjungi rumah Allah, Masjid Al-Mutiin, yang tentu Allah sendiri yang akan memuliakan tamu-tamu Allah di masjid ini. Sebagaimana hadis qudsi, dalam hadis qudsi dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis qudsi ar-rabbil izzati, dalam hadis qudsi dari Allah Rabbil Izzati, inna buyuti fil ardil masajid, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha, dan barang siapa, dan sesungguhnya yang mengunjungi rumahku adalah orang-orang yang memakmurkannya. Fatuba liman tatahhara fi baitihi, maka barang siapa yang bertobat dan mensucikan dirinya di rumahku, wazaroni, dan mengunjungiku, fi baiti, di dalam rumahku, wa haqqa 'alal muzawwari ay yukrima zairahu, maka pastilah orang-orang yang mengunjungi itu akan dihormati oleh orang yang mempunyai rumah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bebasnya, beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya, bertobat kepadaku di rumahku. Karena yang dikunjungi berkewajiban menghormati tamunya. Oleh karena itu, Allah sendiri yang menghormati tamu-tamunya. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini menjadi saksi bahwa kita pernah mengunjungi rumah Allah, ya, sehingga di akhirat nanti mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis qudsi yang lain Allah membagi 3 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, uhibbut taibin wa hubbi lisyabit taibi asyad. Aku cinta, kata Allah, pada orang yang at-taibin, orang yang bertobat. Wa hubbi lisyabit taibi asyad, dan aku lebih cinta lagi pada orang yang lisyabi, orang yang masih muda, ya. Orang yang muda tapi juga bertobat kepadaku. Masya Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Allah cinta pada orang yang bertobat, tetapi Allah lebih cinta pada orang yang masih muda tapi sudah taat, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama orang yang bertobat, antara yang tua dengan yang muda, Allah cinta. Tapi bagi yang muda tak sudah bertobat, sudah bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih cinta pada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi yang sudah sepuh, yang sudah tua, mari tetap
kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi yang muda, mari tidak usah nunggu nanti kalau sudah tua baru bertobat. Tidak usah nunggu kalau nanti sudah sakit-sakitan kita baru taat. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, mudah-mudahan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih cinta pada orang yang masih muda tersebut. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah adalah uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Aku cinta pada orang yang pemurah. Ahlas sakha, ya, pemurah. Wa hubbi lil faqiris sakhi asyad, dan aku lebih cinta lagi pada orang yang fakir tapi pemurah. Sama-sama orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang pemurah, tapi Allah lebih cinta pada orang yang fakir, orang yang untuk kehidupan sendiri saja rekoso, ya, bahkan pas-pasan gitu ya, bukan pas butuh apa ada, pas butuh itu ada, butuh ini ada, bukan pas-pasan seperti itu, tapi untuk kehidupan sehari-hari aja dia rekoso, ya, dia susah, tapi dia orang yang pemurah, maka orang tersebut lebih cintai oleh Allah daripada orang yang kaya pemurah. Kaya pemurah, maka itu hal yang wajar. Tapi kalau fakir atau miskin atau kekurangan kok pemurah, maka di sini Allah lebih cinta pada orang tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta pada orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu tidak gemede, tidak sombong, ya. Tawadhu orang yang santun, ya. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asyad. Tetapi aku lebih cinta lagi pada orang yang kaya tetapi tawadhu. Apa kira-kira orang kaya itu susah tawadhunya? Bisa jadi karena umumnya antara orang yang karena disebut orang kaya pasti sebelumnya adalah orang miskin atau orang yang tidak kaya. Sama-sama tawadhu, tapi bagi orang yang kaya tetapi tawadhu, maka Allah lebih cinta orang kaya tapi tawadhu. Kenapa? Karena biasanya orang yang kaya itu biasanya bukan di Maguwo, ya, itu di Wetan Ringrut sana. Maguwo Wetan Ringrut, ya. Jadi sama-sama tawadhunya, sama-sama tidak sombongnya, sama-sama baiknya, tetapi yang satu orang yang menengah ke bawah, ya, yang satu orang yang kaya, sama-sama tawadhu, maka bagi Allah orang yang kaya tapi tawadhu itu lebih cintai. Kenapa? Karena biasanya sulit orang yang kaya tapi tawadhu. Oleh karena itu, monggo di antara ketiga orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, ya, orang yang bertobat tapi Allah lebih cinta pada orang yang muda tapi sudah bertobat kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang pemurah tetapi Allah lebih cinta pada orang yang fakir tapi pemurah. Yang ketiga, orang yang tawadhu tapi Allah lebih cinta pada orang yang kaya tetapi tawadhu. Mudah-mudahan kita semua ditempati oleh Allah atau bisa memantaskan diri, bisa menjadikan diri kita jadi orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau punya maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.